Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Warana Purba dengan NIM 0310211003 dari Tadris Biologi 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi kalimat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Budiman SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Kalimat. Kalimat juga telah diartikan oleh beberapa pakar dan beberapa para ahli lainnya. Akan tetapi, secara umum kalimat adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki sebuah arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau bisa kita singkat menjadi pola SPOK. Nah, berdasarkan fungsi dan perannya, ada 6 tipe kalimat yang dapat kita jadikan model pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP. Dalam kalimat berdasarkan tipe ini, predikat biasanya diisi oleh verba transitif ataupun frasa verba. Akan tetapi, ada pula pengisi predikat yang berupa nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO. Biasanya pada kalimat berdasarkan tipe ini, predikat diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendamping, yaitu subjek dan objek, untuk saling melengkapi. Jika salah satu unsur itu tidak ada, maka kalimat tersebut tidak menjadi kalimat efektif. Yang ketiga, kalimat dasar tipe SPPL. Tipe kalimat ini sama seperti tipe kalimat SPO, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikatnya adalah subjek dan pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe SPCAT. Pada halnya, dengan kalimat dasar tipe SPPL, predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Dua pendamping itu adalah subjek dan keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPOPL. Pada kalimat dasar ini menuntut tiga pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap untuk melengkapi si predikat, supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Nah, yang terakhir adalah kalimat dasar tipe SPOCAT. Sama dengan kalimat dasar tipe SPOPL, kalimat dasar tipe SPOCAT ini membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Nah, secara umum ada 4 jenis kalimat yang perlu kita pahami. Dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi yang pertama, kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau sering disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa ataupun satu struktur predikat. Yang kedua, kalimat kompleks atau sering juga kita sebut kalimat majemuk bertingkat. Ialah kalimat yang terdiri dari klausa utama dan klausa subordinatif. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kalimat yang terdiri atas dua klausa ataupun lebih dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Dan yang terakhir, kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa ataupun lebih. Dua di antara klausa dalam kalimat ini merupakan klausa utama. Ada beberapa syarat-syarat dalam menulis suatu kalimat. Yang pertama, kesatuan gagasan. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Nah, yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk suatu kalimat. Yang ketiga, penekanan. Penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara mengubah posisi kata, mempergunakan repetisi kata, pertentangan kata, dan partikel penekanan. Nah, lalu yang keempat ada variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Variasi juga dapat dilakukan dengan cara sinonim kata, panjang pendeknya kalimat, penggunaan bentuk me dan di, dan dengan merubah posisi dalam kalimat. Yang kelima ada paralelisme, dan yang keenam ada penalaran atau logika.
Nah, setelah penjelasan tentang kalimat, masuklah kita ke materi penjelasan kalimat efektif. Kalimat efektif yang sama-sama bisa kita lihat di PPT saya adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Kalimat efektif ini juga sangat berguna untuk menimbulkan sikap komunikatif dalam percakapan sehari-hari kita loh. Kalimat efektif ini juga digunakan dengan mengutamakan ketepatan dan ragam bahasa yang digunakan dalam suatu lingkungan tertentu. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif hanya memiliki dua ciri, yaitu memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Yang dimaksud adalah struktur kalimat efektif haruslah mengandung unsur kalimat yang minimal memiliki subjek dan predikat. Lalu yang kedua, hemat kata. Kalimat efektif haruslah hemat kata dalam artian penyusunan kalimatnya harus dalam penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan haruslah dihindari dan menghindari kata yang berulang.